Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami ingin memenuhi tugas akhir dari salah satu mata kuliah, yaitu materi IPA yang diampu oleh Bapak Nuryadin. Di sini saya Henry Fadilah dan saya Rakim Papanizami. Di sini kami ingin membuat video podcast tentang suatu materi yang akan kami bahas. Kemudian persilahkan. Nah, jadi materi yang saya bahas itu tentang apa itu hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Kakak dulu. action. Nah, jadi kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat kecil yaitu sugro dan kiamat besar yaitu kubro. Jadi contoh dari kiamat kecil itu atau kiamat sugro, banjir, contohnya kayak banjir, angin puting, gempa bumi, tanah longsor, kematian. Nah, sedangkan kiamat besar atau kiamat kubro itu hancurnya seluruh alam semesta beserta isi-isinya, termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah menjelaskan hari kiamat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apakah kamu tahu itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Tanda-tanda kiamat itu munculnya kabut atau dukun, munculnya dajjal, terbitnya matahari dari barat, terus munculnya Yajuj dan Majuj. Adapun tahapan dalam kiamat. Adapun tahap-tahap pada hari kiamat, yaitu Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats itu hari dibangkitkannya kembali manusia. Habis itu ada Yaumul Hars, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Habis itu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan, di mana amal perbuatan baik dan buruk dihitung. Habis itu ada Yaumul Mizan atau hari timbangan, di mana amal perbuatan baik dan buruk kita ditimbang. Nah, habis itu ada surga dan neraka, yang dimana ketika amal perbuatan baik kita itu banyak, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, sedangkan amal buruk yang banyak, maka akan dimasukkan ke neraka. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Jadi hari kiamat ini ada dua, ada yang besar dan yang kecil, sugro dan kubro. Kemudian hari kiamat ini ada tahap-tahapannya, Ya. Ada adanya kayak habis diturunkan langsung surga atau neraka, tapi ada tahapannya. Jadi mulai dari dibangkitkan kembali, dikumpulkan pada mahsyar, kemudian dihitung, ditimbang amal baiknya dan masuk surga atau neraka. Oke. Nah, semalam kan kita ada juga itu Bapak membahas tentang bersyukur dengan akikah peduli sesama dengan kurban. Yang mana bersyukur ini kan adalah sesuatu perbuatan yang wajib untuk kita lakukan. Nah, bersyukur ini ada dua macam, ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan. Nah,
dalam perkataan itu kan kayak mengucap alhamdulillah. Nah, sedangkan bersyukur dalam perbuatan ini ya dengan akikah, kurban, yang mana itu melalui perantara hewan. Nah, kemudian tentang yang akikah nih, sudah akikah lah? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Jadi kan akikah ini seperti yang kita tahu itu adalah suatu penyembelihan hewan ternak yang dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak, yang mana pada hari itu anak itu dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, sebagian pandangan berpandangan bahwa rambut yang ada di kepala anak itu adalah najis yang harus dibersihkan pada usia 7 hari. Yang makanya harus dicukur. Nah, dalil tentang akikah ini kullu gulamin rahinah bi akikati tusbahu anhu yauma tabi'ih wa yuhlaqu sama. Artinya segala anak yang baru lahir tergadai dengan akikahnya, disembelihkan hewan ternak pada hari ke-7 kelahirannya, dicukur dan diberi nama. Nah, jadi untuk hukum akikahi anak ini, kebanyakan ulama itu berpendapat sunnah muakkad, mana sangat dianjurkan lah karena kan ada hadisnya. Nah, kemudian bagaimana misal orang tua ini meninggal sudah pas anaknya dewasa, siapa misalnya orang tuanya ini kada mampu mengakikahi anaknya sampai dewasa, sekalinya meninggal pas anaknya sudah dewasa, hanya orang tuanya ini hanya anaknya ini mampu untuk berakikah. Nah, itu boleh ya untuk mengakikahi dirinya sendiri. Lantas bagaimana misal orang tua yang meninggal ini tadi belum berakikah, maka misal ada orang tuanya ini untuk berwasiat nih untuk minta diakikahi, maka boleh jadi akikahi. Tapi misal orang waktu hidupnya harus berwasiat, maka cukup disembelih akan dia hewan ternak itu dimasak, dibagiakan dengan masyarakat yang mana dinyatakan halanya nih biasa orang yang telah meninggal. Nah, kemudian untuk kurban ini kan dia menyembelih sapi lah, sapi atau kambing. Kurban Akikah, kurban. Nah, kamu pernah kurban? Ini begitu kayak kurban yang baik kayak apa? Apa? Cara penyembelihan. Nah, jadi cara yang bersyukur kedua itu salah satunya tadi kan yang akikah. Ulang kurban. Nah, kurban ini kan menurut bahasa itu yang asal katanya itu qaraba, yang artinya dekat. Maksudnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Profesor Wahna Al-Julaidi itu kurban itu ya memotong hewan ternak pada hari Ahad atau pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yang mana dagingnya ini akan dibagikan dengan sesama muslim atau kepada masyarakat sekitar. Nah, dalam hewan kurban ini ada juga ketentuannya, bisa kayak hewannya itu sudah mencukupi umur, bisa kayak kambing 6 bulan, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Kemudian juga kan misal sapi itu dianjurkan yang jantan. Kalau misal betina usahakan jangan yang ada mengandung. Kemudian hewan untuk dikorbankan ini jangan yang cacat. Habis itu didapat dengan cara yang halal, dibeli duitnya pakai duit yang halal. Nah, dalil tentang kurban ini salah satunya itu yang man kana usa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna, yang artinya barang siapa yang mampu namun ia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat ibadah kami. Nah, yang mana Nabi ini sangat menekankan untuk kita sebagai seorang muslim yang mampu agar kita berkurban. Jangan sampai misal kita mampu aja tapi kita berkurban, maka itu dibenci Nabi lah berdasarkan hadis tersebut. Nah, jadi aku nak bertakon sedikit. Tadi kan tentang kurban. Bagaimana caranya tuh menyembelih yang baik dan sesuai syariat Islam?
Oh, tentang menyembelih hewannya itu, ya intinya hewannya ini dirabahkan menghadap kiblat, kemudian pisau yang untuk memotong lehernya itu diasah sebanyak mungkin supaya jangan sampai hewannya ini merasa kesakitan. Kemudian disunahkan juga yang menyembelihnya ini orang yang menyembelih itu disunahkan. Jadi bisa ada apa bisa melalui perantara orang lain. Kemudian dibuatkan lubang supaya darahnya ini kadang berceceran kemana-mana. Jadi sekian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.